Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dari kota Semarang. Tepatnya saya sedang berada di depan stasiun Semarang Poncol. Pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan naik kereta api Kedung Sepur menuju ke stasiun Rombo ya. Jadi kereta api Kedung Sepur ini akan berangkat pada pukul 14.20 dan diperkirakan tiba di stasiun Rombo sekitar pukul 4 sorean lah ya. Nah, lalu di sebelah sini ini ada monumen baru, yaitu adalah monumen lokomotif D30165. Nah, ini dari catnya memang tampak baru ya, dengan livery vintage. Ini ada tulisannya di sini, peresmian oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bapak Didi. Dan ini ada juga sejarah lokomotif D301 ini ya, bisa dibaca. Oke, setelah ini saya akan masuk ke stasiun Semarang Poncol dan nanti saya akan menunggu kereta api Kedung Sepur untuk dilangsir menuju ke jalur keberangkatan. Nah, di sini ada peta jaringan kereta api perkotaan dan aglomerasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti saya akan naik kereta api Kedung Sepur. Jalurnya ini yang biru ini ya. Nah, di sini dengan kodenya adalah KS atau Kedung Sepur, berangkat dari stasiun Semarang Poncol, akan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Alas Tua, Brumbung. Nah, stasiun Tegowanu ini sepertinya kalau tidak salah itu tidak berhenti ya, jadi melintas langsung. Jadi dari stasiun Brumbung langsung berhenti di stasiun Gubuk, Karangjati, Sedadi, dan berakhir di stasiun Rombo. Oke, baik semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam dari stasiun Semarang Poncol, dan ini yang sudah tersedia di jalur 3 merupakan rangkaian kereta api Kaligung tujuan akhir stasiun Tegal ya. Dan untuk kereta api Kedung Sepur yang akan saya naiki belum tersedia ya. Sepertinya nanti akan dipersiapkan masuk di jalur 1 sini ya, kalau tidak salah ya. Oke, kita akan tunggu kereta api Kedung Sepur untuk siap di jalur keberangkatan. Dari jalur 3 kereta api Kaligung diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhirnya di stasiun Tegal. Jalur 3 masuk kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo Balapan ke arah Yogyakarta, Purwokerto, Semarang hingga mengakhiri perjalanannya kembali di stasiun
Solo Balapan. Dan nanti sore rangkaian kereta api Joglo Semarkerto ini menjadi rangkaian kereta api Banyu Biru keberangkatan sore hari dari stasiun Solo Balapan. Ini dia rangkaian kereta api Kedung Sepur, sudah dipersiapkan masuk di jalur 1. Ini dia ada apa namanya, jalur 1 kereta api Kedung Sepur tujuan Krombo. Dan ini kereta api Kedung Sepurnya dipersiapkan di jalur 1 10 menit sebelum jadwal keberangkatan ya. Jadi agak sedikit mepet ini ya, tapi tidak apa-apa karena di stasiun Semarang Poncol ini juga tidak terlalu ramai ya pada saat keberangkatan kereta api Kedung Sepur hari ini. Oke, saya akan coba masuk dari KRD 4 karena ini ada yang unik menurut saya ya. Kursinya berubah seperti kursi ala kelas eksekutif di rangkaian stainless steel ya, mirip-mirip seperti itu ya. Kita coba lihat dari depan ya. Nah, ini dia tampak kursi baru ya dari kereta api Kedung Sepur. Ini warnanya seperti kursi di kelas-kelas eksekutif seperti itu ya. Ya, karena memang kereta api Kedung Sepur ini merupakan kereta kelas eksekutif sebenarnya ya. Oke, mari kita coba lihat. Di sini ada tuas reclining seatnya ya. Jadi kursi ini bisa direbahkan. Sepertinya tidak ada meja lipat di sini ya. Mungkin di setting memang tidak ada. Dan di belakangnya juga ada footrest untuk pijakan kaki. Kalau di sebelah sini juga ada kantong-kantong seperti ini. Dan ada plastik untuk sampah ya. Dan ini memang interiornya agak bagus ya. Ya sebenarnya sama aja, cuma memang karena ada pembaruan jadi seperti lebih baru dan lebih bagus seperti itu ya. Oh iya, tidak lupa di sebelah sini juga ada meja kecil yang di bawahnya juga ada 2 buah stop kontak untuk mengisi daya HP, laptop ataupun tablet seperti itu ya. Nah, dan di kereta api Kedung Sepur ini tidak ada tirai ya. Nah, tidak ada tirai di sini, tapi di atas sana juga ada rak bagasi. Namun rak bagasinya cukup kecil ya, karena ini memang bukan kereta jarak jauh, hanya kereta lokal yang mengisi rute Semarang Poncol Ngrombo saja. Nah, saya sekarang numpang di KRD 4 ya, karena sebenarnya tempat duduk saya itu berada di KRD 1 atau paling depan. Oke, tapi saya mencoba untuk duduk di KRD 4 ini karena menurut saya ini kursinya cukup unik ya, seperti di kereta stainless steel seperti itu ya. Oke, ini saya duduk di kursi 6C ya. Saya numpang duduk sebentar dan ini footrestnya enak sekali ya, apalagi jika dibuka seperti ini. Bentar. Nah, ini enak sekali. Ini bisa dinaik turunkan ya. Nah, ini bisa diturunkan seperti ini, bisa dinaikkan seperti tadi, dan bisa dibuka seperti ini dan juga ditutup seperti ini, tergantung keinginan kalian. Seperti yang sudah saya beritahukan di awal ya, ini dia ada peta rute perjalanan dari kereta api Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol, akan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, Alas Tua, Brumbung, Gubuk, dan tidak berhenti di stasiun Tegowano seperti yang saya bilang tadi di awal. Lalu Karangjati, Sedadi, dan berhenti di stasiun Krombo. Jumlahnya ada 9 stasiun ya. Kereta api Kedung Sepur berangkat dari stasiun Semarang Poncol tepat pada pukul 14.20, dan ini persiapan untuk melintasi di depo lokomotif Semarang Poncol. Dan ini jendelanya agak burem ya. Kereta api diseberangkan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, Alas Tua, Brumbung, Gubuk, Karangjati, Sedadi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Krombo. Sekarang saya sudah kembali ke tempat asal saya yang seharusnya, yaitu di KRD 1 dengan nomor kursi 7B ya.
Dan di sini kursinya berbeda, tidak seperti di KRD 4 tadi ya. Tadi kan yang di KRD 4 itu seperti halnya di kereta kelas eksekutif ya pada umumnya, dan ini di KRD 1 dan footrestnya kok begini. Tidak enak sekali. Dan ini saya tidak sampai kaki saya untuk ke depan sana ya. Saya ini tingginya sekitar 168 cm dan saya ini duduk tegak ya. Tapi ini kursi saya kaki saya tidak sampai ke footrestnya. Jadi kalau misal mau kena footrestnya ya saya harus agak rebahan sedikit ya. Dan ini kenapa footrestnya kayak kecil begini ya? Dan tidak enak ini menurut saya. Tapi ini bisa dinaik turunkan ya. Ini untuk posisi turun, untuk posisi naik tinggal kita angkat saja seperti ini. Nah, oh tidak bisa ya? Oh tidak bisa ini. Sepertinya udah rusak. Tapi tadi bisa. Ah gak tahu dah. Kereta api Kedung Sepur sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Dan lepas dari stasiun Semarang Tawang ini penumpangnya sudah terisi penuh ya. Mungkin belum semua, tapi ini sudah ramai ya. Ini di KRD 1 sudah cukup ramai untuk penumpangnya. Kebanyakan naik dari stasiun Semarang Tawang. Untuk letak tombol atau tuas dari reclining seatnya di KRD 1 ini berbeda dengan di KRD 4 ya. Di KRD 1, 2, dan 3 ini masih menggunakan seperti umumnya, belum dirubah, yaitu ada di sini. Kita tinggal pencet ini saja ke belakang, lalu sandaran punggungnya kita dorong ke belakang, maka kita akan masuk ke dalam mode rebahan. Dan untuk fasilitas lainnya sama saja ya. Di depan sana juga ada footrest yang tadi tidak bisa saya naikkan, tadi itu sudah saya jelaskan ya di awal. Lalu di sebelah sini ada meja kecil dan juga ada stop kontak, 2 buah stop kontak. Di depan sini juga ada kantong, lalu ada plastik atau kresek untuk mengumpulkan sampah. Dan di atas ini juga ada rak bagasi yang cukup kecil ya, karena ini memang kereta api lokal, jadi tentunya barang bawaan juga tidak terlalu banyak ya. Dan untuk AC di KRD 1 ini tidak terlalu dingin ya, lebih dingin tadi di KRD 4 dan KRD 3 itu dinginnya cukup terasa menurut saya. Baik semuanya, sekarang kereta api Kedung Sepur sudah tiba di stasiun Gubuk. Kereta api Kedung Sepur masuk di jalur 1 ya. Dan di stasiun Gubuk ini dijadwalkan akan disusul oleh kereta api Sembrani dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, kita akan tunggu kereta api Sembrani untuk melintas di stasiun Gubuk dan menyusul kereta api Kedung Sepur. Sekarang saya geser ke arah belakang ya. Ini adalah tampak muka depan ataupun belakang dari kereta api Kedung Sepur ya. Tapi ini di bagian belakang ya, karena ini adalah KRD 4 yang ada di depan saya. Dan ini masih berada di stasiun Gubuk karena kita akan tunggu disusul oleh kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani nanti akan datang dari arah sana ya, dari arah stasiun Gambir atau dari arah Jakarta menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di stasiun Gubuk ini juga terparkir rangkaian kereta api gendut seperti ini. Dan rangkaian seperti ini ada di 3 stasiun yang ada di daerah operasi 4 Semarang, yaitu di stasiun Gubuk ini, stasiun Brumbung, dan juga stasiun Jeraka.
kereta api Sembrani dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi sudah berhasil menyusul kereta api Kedung Sepur di stasiun Gubuk. Semuanya, sekarang saya sudah tiba di stasiun Krombo yang merupakan stasiun tujuan akhir dari kereta api Kedung Sepur. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan yang berikutnya atau video-video berikutnya. Kereta api Kedung Sepur sudah tiba di stasiun Krombo. Oke, terima kasih yang sudah bersedia